Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Jikalau hamba-Mu masih bisa berdiri di tempat ini, itu hanya karena kasih karunia. Bila hamba-Mu masih bisa bersama dengan-Mu, itu adalah karena Engkau setia dan adil. Bukan karena kekuatanku, tapi hanya karena kekuatan yang mencari kami, yang menemukan kami, yang menyelamatkan kami, dan memilih kami, sehingga kami bisa berada di tempat ini, mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Bicaralah ya Tuhan, jangan biarkan yang terbatas ini menghalangi hikmat-Mu yang tidak terbatas. Tapi kiranya ada roh pengertian yang membuka setiap mata dan pikiran kami, sehingga semua maksud yang terselubung dapat kami mengerti. Jangan biarkan sang pembicara ini menjadi fokusnya ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau Yesus Kristus sendiri yang kita agungkan di depan ini, yang kami muliakan, sebab Engkaulah satu-satunya yang kami sembah, yang kami puja, yang kami nikmati di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Amin. Shalom saudara-saudara. Ya. Oh, di atas ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Budiarto. Bagi yang belum kenal, saya sudah lihat wajah-wajah yang saya kenal, yaitu tim saya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau beberapa kali sudah diundang, tapi ternyata ada schedule yang lain, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Semoga permohonan maaf saya yang di atas mimbar ini bisa lebih bernilai. Ya. Saya diberikan sebuah tema, sebuah ayat, berasal dari 1 Tawari 16 ayat 11. Ya, 1 Tawari 16 ayat 11. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, rindukanlah dan carilah wajahnya, dan teruslah berada di hadiratnya. Saya mau set konteks. Ini adalah ucapan seorang yang bernama Daud. Saya yakin pada saat itu, pada waktu dia mengatakannya, he's yearning for something. Dia tahu bahwa dia butuh sesuatu yang lain. Dia butuh mencari sesuatu, yaitu apa? Rindukan dan carilah wajahnya. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya dia katakan di sini, yang merupakan sesuatu yang saya pengen bahas. Karena sesuatu yang dia katakan pada saat itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan hari ini. Yaitu apa? Berada di hadiratnya. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Angkat tangan.
Bagi yang tidak angkat tangan, berarti khotbah ini bukan untuk saudara. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus, Sang Penolong, sudah ada dan berada dan menetap di dalam hidup saudara, ngaco. Wah, ada yang enggak. Ampunilah Tuhan mereka yang tidak mengerti. Mungkin sedang mencari rohnya. Saya mau ceritakan sesuatu, saya mau ambil khotbah ini dari khotbah sebelumnya saya. Kebetulan saya dikasih tahu bahwa Pak, khotbah yang sebelumnya bagus Pak. Boleh nggak dibawakan lagi supaya saya ingat? Nggak usah Bu, saya aja pengen ingat lagi. Karena setiap hari saya juga lupa apa yang saya khotbah. Serius. Saya dengan saudara ini nggak ada bedanya. Saya pendeta juga bukan. Saya orang biasa. Tapi saya butuh firman ini setiap hari, setiap detik. Karena saya tahu saya orang yang berdosa. Dan saya mau katakan sesuatu bahwa sebenarnya banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, sangat butuh untuk mengetahui apa yang saya sampaikan ini. Karena waktu kita tahu ini, kita akan tahu sebenarnya apa yang merupakan kelemahan kita. Dan sebenarnya siapa sih sebenarnya musuh kita itu. Saya ambil judul yang pasti semua orang sudah tahu. Mana tuh slide-nya? Nah, pasti orang-orang di sini pasti tahu yang namanya peperangan rohani. Betul ya? Yuk kita masuk ke ayatnya yang sangat-sangat terkenal tentang peperangan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Oh, ngomong-ngomong saya dikasih waktu sampai berapa jam Bu? Terserah saya. Terima kasih. Jadi siap-siap ya. Makan siang masih jam 12 ya. Ikut saya ya, saya lagi intermittent fasting. Jadi saya makannya jam 12. Ya, yang belum makan pagi kasihan deh. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi saya garis bawahi di sini, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang di dunia. Saya mau mengutip seseorang yang merupakan ahli strategi perang yang dikenal di seluruh dunia ini ya. Namanya adalah Sun Tzu. Ya. Mari kita belajar dari seorang ahli peperangan, strategi peperangan dunia, yang dimana bukunya merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh semua jenderal di dunia yang mau naik pangkat. Ya, kita langsung aja ke bahasa Indonesianya ya. Nah, takutnya sini bahasa Inggris agak susah. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika Anda mengenal diri Anda sendiri tetapi tidak mengenal musuh, saya ulangi ya. Jika Anda kenal diri Anda sendiri, tetapi Anda tidak mengenal musuh, maka untuk setiap kemenangan yang kamu peroleh, Anda juga akan kalah. Yang parahnya adalah, jika Anda, kita ini, tidak kenal musuh
dan juga tidak kenal diri Anda sendiri, setiap tempur pasti kalah. Siapa yang setuju dengan apa yang dikatakan Yesus? Oh, tidak ada. Berarti cocok firman hari ini. Memang saya mau buktikan bahwa even orang dunia pun mengerti bagaimana cara mengalahkan musuh. Oleh karena itu, kita yang bukan dari dunia harus juga mengerti bagaimana musuh mengalahkan kita. Tapi sebelumnya kita kudu ngerti masalah kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Kita ini manusia. Kita ini manusia. Kita bukan setan, kita bukan roh-roh gentayangan. Kita ini manusia. Kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau orang bilang tuh pemetaan rohani, pemetaan jasmani, rohani, jiwani. Ketahuilah terlebih dahulu kamu itu siapa. Kamu ini seperti apa. Kamu ini masalahnya apa. Dan tidak akan ada yang cerita yang lain kecuali ada satu cerita yang bisa menceritakan tentang pada mulanya. Kebetulan itu ada di Alkitab, yaitu cerita Taman Eden. Betul ya saudara ya? Siapa yang percaya bahwa cerita Taman Eden itu benar adanya? Hanya beberapa. Saya tadinya bukan orang yang percaya itu. Saya kira itu hanya sebuah gambaran Tuhan supaya asik aja ceritanya, membuat kita baca itu, wah kita harus bertobat. Tetapi hari-hari ini saya makin mengerti bahwa tanpa kita mengerti cerita ini, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi masalah kita. Tetapi saya hari ini bukan hanya cerita masalah, tetapi juga solusinya. Oke, mari kita masuk langsung ke Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini kita harus sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Saya mau betul-betul kita menggarisbawahi itu. Kita manusia adalah ciptaan. Berarti kalau ciptaan, ya, sebenarnya apa? Kalau kita diciptakan, berarti ada maksud dan tujuannya, betul ya? Maksud dan tujuannya ada dong. Even kalau kita ciptakan sesuatu untuk menyembah kita, maaf ya, untuk jadi jongos kita, itu adalah maksud dan tujuan. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan seperti ini, menjadi wakil gambar dan rupanya sendiri, dan menjadi sesuatu yang kemudian apa? Disuruh untuk berkuasa atas semua yang ada di muka bumi. Di muka bumi. Pertanyaannya,
Bumi itu penguasanya siapa? Hah? Siapa? Iblis. Wow. Berarti ada something yang aneh. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan kemudian manusia ditaruh di bumi, padahal sebenarnya siapa yang menguasai bumi ini? Iblis. Berarti apa yang terjadi? The moment manusia itu nyampe ke bumi, berarti kita face to face dengan siapa? Dengan iblis. Apakah menurut saudara iblis akan tinggal diam? Kenapa? Karena dia menguasai bumi. Tengok kanan dan kiri saudara. Kamu masih hidup di bumi. Kamu masih hidup di bumi. Coba lihat kiri dan kanan saudara. Iya ya, masih hidup di bumi ya. Berarti kita bukan penguasa bumi. Betul? Itu harus kita camkan dengan baik-baik dahulu sebelum kita maju ke next firman. Kalau kita melawan penguasa, berarti setiap kali penguasa maunya kita apa? Betul? Either I die or you die. Betul? Tuh, sampai akhirnya Yesus datang kedua kali itu untuk apa? Betul? Armageddon. Mengalahkan iblis dan menguasai bumi. Tapi mohon maaf, saat itu belum tiba. Now you're on your own. Berdasarkan cerita. Pahami saudara. Jadi status itu jangan lupa dulu. Karena biasanya seperti kata Sun Tzu, kalau kita tidak mengerti musuh kita, apalagi nggak ngerti kita sendiri itu seperti apa, bagaimana kita mau lawannya? Pertanyaannya gini, kalau tahu setiap hari kita berada di teritori musuh, apa yang harus kita lakukan? Mantap, hari ini penjelasannya lebih bagus karena Roh Kudus berbicaranya lebih kencang. Ada amin saudara? Amin. Makin bingung? Sudah bingung, Ses? Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Di sini ada hal yang kita harus tahu, yaitu apa? Sejak firman ini, kita berarti tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang namanya kebebasan. Betul? Ya dong. Karena kan Tuhan bilang, semua bebas kecuali yang satu. Berarti kita ini harus punya sesuatu yang namanya pilihan. Pilihan itu diciptakan atau apa? Kita waktu diciptakan, kita diberikan pilihan. Tapi sebenarnya untuk apa sih? Free will itu diberikan kepada kita. Sebenarnya untuk apa? Sang pencipta minta kita ciptaannya
menyembah. Loh, kalau namanya memuliakan, gak bisa datang dari robot, gak bisa datang dari benda mati yang tidak punya kehendak. Justru dengan kehendak bebas inilah manusia bisa menyembah. Amin, saudara. Tetapi apakah saudara berpikir dan mengira bahwa iblis akan tinggal diam dengan ini? Sesuatu yang diciptakan justru menjadi salah satu masalah. Seperti ada yang tertulis di sini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Next. Kekuatan atau kapasitas yang dimiliki manusia untuk membuat suatu keputusan dan melakukan sebuah tindakan secara apa? Independen. Kita masuk ke Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kita lihat bagaimana sang ular dan ceritanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Disinilah kelihayan iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Bukankah sebelumnya Tuhan sudah memberikan sebuah instruksi kepada ciptaannya? Yang terjadi di sini adalah kehendak bebas yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita ini membuat instruksi ini hanya bisa kita patuhi kalau kita mau. Saya ulang, mau namanya Tuhan, mau namanya siapapun, tidak ada satu orang pun yang bisa nyuruh saudara untuk melakukan sesuatu apabila saudara tidak mau. Betul? Betul? Ada yang setuju dengan apa kata-kata saya? Itulah yang namanya kehendak bebas. Kebebasan yang diberikan itu juga sebenarnya sesuatu yang kita harus mengerti. Pada saat iblis berkata kepada Hawa, apa yang sebenarnya terjadi? Karena dia menganalisa dengan kehendak bebasnya. Kalau dia robot, dia akan berkata, sorry, error. Saya diinstruksikan untuk tidak makan. Kalau dia robot, tetapi karena dia manusia, dia kemudian berpikir, dia goyah. Betul? Dia menjadi apa? Next slide. Nah, kebebasan free will itu juga menyebabkan kita bisa percaya atau tidak percaya.
Nah, next. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikannya pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saya mau kita masuk ke 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan di sini bahwa sebab semua yang ada di dunia, yaitu apa? Keinginan daging, lalu apa? Keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hal-hal ini tidak berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia disuruh bertata di mana? Di bumi. Berarti ada pertempuran itu. Berarti dunia dengan segala permasalahannya, dengan segala penguasa-penguasanya, dengan segala kejahatannya, dengan segala trik iblisnya, akan berusaha membuat kita manusia-manusia ini. Untuk apa? Untuk jatuh. Untuk jatuh. Di sini saya bisa ungkapkan bahwa seperti ada yang tertulis di Kejadian 3 sampai 6. Mulai di sini kita bisa lihat wujud daripada yang namanya keinginan mata. Perempuan itu melihat bahwa apa? Buah itu baik. Pada waktu dia mulai tidak percaya, maka godaan itu datang. Dia lihat itu pohon, buahnya baik kok. Buahnya kok kayaknya enak ya. Sesuatu yang dari dunia. Dia lihat, bagus. Kalau yang jelek, saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan ada yang tergoda dan jatuh. Tapi semua yang gemilang, semua yang terbaik di dunia, semua yang enak, semua yang lezat, pasti kita manusia akan tergoda. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Next. Setelah dia lihat itu buah, dia pengen apa? Makan. Pengen makan. Kenapa? Sedap kelihatannya. Next. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian lengkap sudah. Inilah yang disebut keangkuhan hidup. Loh Pak, kok namanya keangkuhan hidup? Loh, ini namanya karena didasarkan dari ketidakpercayaan. Kehendak bebas kita, kemudian karena kita tidak percaya, membuat begitu ada orang kasih tahu sesuatu, ya, daging kita, pikiran kita, manusia kita berkata, jangan-jangan yang benar ini. Padahal Tuhan sudah berkata, bukankah itu namanya keangkuhan hidup? Tidak. Seharusnya kita cukup percaya, mendengar. Tetapi sejak kehendak bebas itu diberikan, dan kita manusia hidup di bumi, maka pertempuran itu terus dan akan terus ada. Tetapi sayang sekali, di dalam cerita ini kita tahu, next, Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Maka sejak itu
terbukalah mata mereka. Setelah apa? Setelah makan buah. Setelah makan buah. Banyak orang berpikir bahwa dosa itu dimulai setelah kita makan buah. Pertanyaannya yang benar apa? Berarti dosa itu tidak dimulai pada saat kita makan buah doang. Ngerti gak? Jadi kita harus introspeksi dan melihat dulu. Ini mekanisme hidup kita. Kita ini punya bawaannya apa? Kalau kita ngerti, ini yang nempel di kita seperti ini. Kebebasannya seperti ini. Begitu kita lihat dunia dengan semua yang namanya keinginan mata, keinginan daging, dan juga pengertian yang error. Sebelum makan buah dosa aja, saudara dan saya yang hidup di bumi bukan lawannya iblis. Setuju? Kayaknya masih bingung. Pada waktu kita diciptakan, kita diberikan kehendak bebas. Pada waktu kehendak bebas itu diberikan, kita bisa percaya dan tidak percaya. Pada saat kita menuju ke tidak percaya, maka semua yang dari dunia akan masuk, akan mempengaruhi kita. Setuju? Amin. Bahkan sebelum kita makan itu buah, kita sudah jatuh. Benar? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Manusia itu bisa lakukan apa? Hah? Bisa nggak manusia dengan gaya seperti ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Kita bahkan yang harusnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan, at the first beginning, kita itu sudah tidak percaya. Tapi sorry, rencana Tuhan atas manusia tetap harus terjadi dan digenapi. Amin. Di sini saya mau katakan bukan hanya masalahnya sehingga Bapak dan Ibu pulang dengan mengutuk diri kita sendiri. Wah, makin didengar makin stres. Awalnya aja. Nah, kita masuk lagi ke namanya sebuah konsekuensi dosa. Daripada sang Adam dan Hawa, saya percepat di sini karena kita cukup sudah mengerti ini. Kesakitan jasmani dan hubungan ada di Kejadian 3 ayat 16. Next saja, kegagalan, kesia-siaan dan kematian ada di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Keterpisahan dari hadirat Tuhan dan kematian kekal atau maut, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Itu semua adalah hal-hal sebagai akibat daripada buah dosa, sehingga kita terputus hubungannya. Kita yang tadinya diciptakan untuk sebuah maksud dan tujuan mulia, untuk menyembah Dia, yang ada kita jatuh di dalam perangkap iblis, sang penguasa dunia, yang kemudian membuat sang Adam dan Hawa ini jatuh. Dan konsekuensinya adalah yang tadi semua.
Tapi saya mau katakan sesuatu. Ada sebuah kabar baik buat kita semua yang ditempati. Amin dong saudara-saudara. Roma 5 ayat 14. Kalau kabar baik saya harus bacakan dengan lantang. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi meskipun saudara tidak berbuat dosa, saudara adalah manusia, turunan Adam dan Hawa. Berarti itu sesuatu yang menempel kepada kita. Bahkan kalau kita tidak percaya pun yang namanya cerita Adam dan Hawa, saya yakin apa yang saya ceritakan tadi, saudara pasti mengamininya. Iya ya, saya itu begitu ya. Ada amin, saudara. Jadi kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa cerita Adam dan Hawa ini ada benarnya. Dan kalau kita tidak berdasarkan kepada ini, bagaimana kita bisa mengerti kelemahan kita? Ada amin, saudara. Roma 5 ayat 15. Inilah kabar baiknya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran seorang Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara-saudara. Tapi saya mau garis bawahi di sini. Karunia Allah itu diberikan kepada siapa? Yang melanggar siapa? Kita manusia. Betul? Yang jatuh siapa? Kita. Tetapi dilimpahkannya oleh karena siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ingat nama itu. Ingat nama itu. Ingat wajahnya. Dilimpahkan karena siapa? Kata karena itu sangat penting. Tadinya kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Makan buah dosa, hubungan itu terus. Tetapi Yesus Kristus mati dan bangkit, menang atas dosa. Amin. Menang, saudara-saudara, atas dosa. Dan oleh karena itu, sekali lagi, bagi kita yang percaya dan menerima, maka kasih karunia-Nya baru akan dilimpahkannya kepada kita. Ada amin? Amin. Ada satu koneksi, ada satu hubungan. Karena ingat kata-kata karena. Next. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu memang telah mengakibatkan suatu penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Next. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa itu? Saudara dan saya yang di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan apa? Anugerah kebenaran. Saya ulang, anugerah kebenaran. Yang benar itu siapa? Yes. Yang benar itu Yesus. Yesus menganugerahkan kebenaran kepada kita. Sebab kita ini tidak benar, kita ini sudah tertutup. Hanya oleh karena Yesus menganugerahkan kebenaran, karena Dia sudah mati atas semua dosa-dosa kita. Hubungan karena sebab Yesus Kristus, bukan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yang bisa cuma Yesus Kristus. Beri kemuliaan dan kebenaran yang benar, karena inilah kebenarannya. Jadi kalau ada saudara merasa bahwa dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan melakukan hal-hal yang baik, menabur ratusan miliar triliun rupiah, bisa membuat saudara benar dan selamat, berarti firman ini tidak akan ada gunanya. Berarti kitab yang saudara baca beda dengan firman yang saya mengerti dan kebenaran yang ada hari ini. Sekali lagi, bukan kita superhero-nya, tetapi siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Next. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu, ya dong, satu langgar. Ini yang luar biasa. Satu langgar, hukumnya harus setia dan adil. Yang langgar itu Adam, tetapi satu setia dan adil. Karena satu, siapa itu? Yesus. Karena Dia, maka apa? Perbuatan kebenarannya, kebenaran Yesus membuat semua orang beroleh pembenaran untuk apa? Untuk hidup. Kita semua bukan hanya berhutang, kita semua yang binasa, termasuk saya. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak akan bisa tanpa Yesus Kristus. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Saya mau katakan kepada saudara, ini kata-kata ini dalam makna. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Saya mau bertanya, siapa yang di sini bisa taat dan setia sampai akhir? Gak ada. Hah? Saya bisa. Ada yang bisa gak sih? Saya pengen belajar. Kita tadi udah berkata, melihat, mendengar ya. Kita ini sebenarnya tidak mungkin bisa taat. Kenapa? Manusia lemah, hidup di dunia. Kita adalah daging.
Yang kita lihat daging. Kenapa? Jatuh dalam dosa, cuy. Lalu apakah kita bisa taat? Nah, taat berdosa mungkin lebih baik ya. Taat berdoa, taat berpuasa. Sorry Jay. Manusia mana yang bisa taat sih? Udah tahu itulah kelemahan kita. Oleh karena itulah ada satu domba yang tak bercacat celah, mati dan taat sampai akhir, saudara-saudara. Dia yang taat, bukan kita. Kalau kita bisa taat, maka Yesus tidak perlu turun. Saudara aja yang disalib, saudara aja yang mati untuk mengampuni dosa-dosa. Tapi sorry, tidak ada di antara kita yang 100% Tuhan dan 100% manusia. Saya nggak bisa ngebayangkannya bagaimana perasaan seorang Tuhan yang tidak punya dosa harus bertahan sampai akhir untuk sebuah dosa yang dia tidak lakukan. Saya nggak bisa membayangkan, tapi dia lakukan untuk kita semua. Sebab tidak ada satupun daripada kita yang akan mampu. Ketaatan itu tidak ada di dalam kita. Mengertilah seberapa lemahnya, seberapa hancurnya kita itu. Dan kita ini tidak ada apa. Tidak ada apa. Ada amin. Next. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Tunggu dulu sebelum tepuk tangan. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saya ulang lagi. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Loh, ada yang aneh gak sih, saudara? Hukum Taurat itu ditambahkan supaya apa? Supaya kita langgar lebih banyak. Aneh gak? Siapa yang bilang aneh? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo tolong bantu jelasin. Aneh gak? Loh kok bisa ya? Bukankah Tuhan itu baik? Kok dia kasih Taurat supaya kita langgar? Wah, Tuhan itu jahat ternyata ya. Iya nggak? Siapa yang bilang Tuhan jahat? Ayo, nggak ada, saya doang. Saya mau kasih tahu kepada saudara, manusia seperti yang tadi kita ceritakan, yang punya masalah dengan diri sendiri. Seperti kata Sun Tzu, ya. Kata Sun Tzu bilang apa? Siapa sebenarnya musuhnya? It's you, it's me, it's us. Makanya kita punya semua kelemahan-kelemahan. Saudara, kalau Tuhan tidak memberikan hukum Taurat,
Lalu apa yang terjadi setelah diberikan hukum Taurat? Setelah diberikan hukum Taurat, apa yang terjadi? Itu yang dipegang manusia, betul? Ya dong? Oh ya, saya nggak bunuh Tuhan. Saya nggak curi. Saya nggak bohong. Saya. Betul? Saya bisa. Saya dapat. Saya mampu. Saya akan. Semua adalah saya, dan saya. Tapi tadi kita belajar apa? Oh, ternyata saya racunnya. Ternyata saya itu racun. Saya itu masalah. Lah bagaimana saya bisa? Please, baca kembali Alkitab dengan kacamata. Jika kita membaca Taurat, bahkan ada yang di atas bukit itu, Yesus cerita, oh, kamu kira Taurat itu cuma, by the way, saya satu-satunya yang baik datang untuk menggenapi semua Taurat. Saudara, saya ulangi, saya Yesus datang untuk menggenapi semua Taurat. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tidak ada satu iota pun yang gagal. Pertanyaannya, dari itu aja, apakah ada di antara orang Farisi dan Yahudi berkata apa? Iya, saya sudah penuhi itu, betul? Betul? Loh iya dong. Yang satu, Tuhan bilang apa? Oke, kamu sudah penuhi itu semua kan? Jual semua, tinggalkan, ikut aku. Ikut aku. Benar gak kitab itu seperti itu? Lalu apa yang terjadi? Ya. Loh kenapa? Dia kan sudah memenuhi semua hukum Taurat. Loh, orang Yahudi, orang Farisi, apalagi yang namanya suku Sanhedrin, dia harus Taurat. Dia harus sempurna mengikuti Taurat. Wah, hebat ya dia. Tapi pertanyaannya, is that the why kita diciptakan? Apakah kemudian kita bisa? Pertanyaan itu saya kembalikan kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri. Kalau memang hukum Taurat itu diberikan kepada kita, sebenarnya apakah kita bisa memenuhi? Bagi kalian yang bilang, saya coba Pak, siapa tahu bisa. Good, then you don't need Jesus. Coba, kalau saudara bisa menggenapi hukum Taurat, dan you don't need Jesus. Karena Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi. Ngerti nggak saudara? Ini ada sesuatu yang sangat paradoks, yang kita kalau tidak mengerti, itu masalah. Jadi kalau ketauratan itu menjadi basisnya kita, bahwa kita bisa mendapatkan ini kalau kita berpuasa. Kita bisa mendapatkan kalau kita berdoa semalam suntuk. Kita terus ketuk. Kan Tuhan bilang, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kalau kacamata kita adalah seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi? Dan apa gunanya Tuhan datang dan berkata, aku datang untuk menggenapi hukum
Kita yang harus menyelamatkan orang-orang. Ada amin? Amin yang mana? Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan sebuah darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya mau jelaskan sekali lagi. Ini ada hubungannya dengan semua yang saya bahas. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, saya ulangi ya. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, artinya apa? Kita mampu memenuhi semua hukum Taurat. Kita menjadi sang penyelamat. Karena kita sudah melakukan itu semua, kita gak dosa. Jika itu adalah statement kita, atau menolak untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, maka apa kata firman ini? Kita itu menipu dan menyesatkan diri kita sendiri, dan kebenaran, semua kebenaran yang disajikan oleh Injil itu tidak ada di dalam kita, atau tidak lagi berdiam di dalam hati kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu, kita adalah manusia yang bisa menyempurnakan semua hukum-hukum Taurat, berarti kita tidak berdosa. Betul? Jika kita tidak berdosa, maka seperti ada yang tertulis, semua kebenaran yang di dalam Injil ini tidak perlu lagi kita baca. Sebab itu tidak ada di dalam kita. Berarti hanya ada di dalam kita itu bila apa? Bila kita mengaku bahwa kita tidak bisa, dan kita adalah orang yang berdosa. Amin, saudara-saudara. Kalau ini aminnya benar. Ayat berikutnya, jika kita mengatakan atau mengklaim bahwa kita tidak berdosa, maka kita menentang firman-Nya. Wow, menentang, saudara. Dan membuat dia palsu dan berdusta. Siapa itu dia? Yesus. Jadi kalau kita bisa transaksional dan mewujudkan semua perintah-perintah, maka apa kata firman? Yesus menjadi palsu. Dia tidak dibutuhkan. Dosa itu gak ada. Dosa itu tidak ada. Amin. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, ataupun pesan ilahi dari Injil tidak ada di dalam hati kita. Tapi saya mau beritakan sebuah kabar baik yang luar biasa. Setelah kita diintimidasi selama hampir 45 menit oleh saya. Tapi kabar baik ini cukup untuk
menyelesaikan semuanya. Amin. Saudara. Tepuk tangan dulu. Ini adalah solusinya. Next. Nah, kalau solusi harus kasih warnanya banyak. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saudara percaya dengan firman Tuhan dan apa yang tertulis di Alkitab? Hah? Amin. Bahwa ini adalah janji-janjinya. Amin gak sih? After all the problem that we have, what is the solution? Right? Yang kita butuhkan solusi, Pak. Yes, saya tahu. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jika kita dengan bebas, dengan yang memiliki kehendak bebas ini, mengaku bahwa apa? Kalau kita sudah telah berdosa dan mengakui dosa-dosa, maka apa? Dia yang setia dan adil. Beri tepuk tangan. Yesus yang akan setia dan yang akan adil, yang teguh pada sifat dan janjinya sendiri. Yang berjanji siapa? Yesus. Akan apa? Saudara? Mengampuni dosa. Wow, bukankah ini sebuah kabar baik yang kita manusia butuhkan? Mengampuni dosa. Dan apa, saudara? Meninggalkan pelanggaran. Dan saya sangat mau menggarisbawahi kata yang berikut. Terus menerus. Karena kita akan berdosa terus. Yesus akan mengampuni, memaafkan, setia dan adil. Terus menerus. Camkan itu baik-baik. Bukan hanya sebentar, tetapi terus menerus. Dan apa yang akan dilakukan? Menyucikan. Apakah kita bisa menyucikan diri kita? Terus menerus melupakan semua pelanggaran, mengkuduskan kita, menyucikan kita. Dari apa, saudara-saudara? Dari semua ketidakbenaran. Next page. Semua yang apa? Tidak sesuai dengan kehendaknya dalam tujuan, pemikiran, dan tindakan. Ada amin? Bukankah ini sebuah kabar baik dan solusi yang luar biasa buat kita semua? Saya mau tutup dengan 2 kesaksian. Saya pribadi punya satu masalah yang besar. Ya, udah badannya besar, masalahnya besar. Ya, masalahnya adalah dengan badan besar saya. Saya yakin Bu Desi masih ingat ya, dulu saya sebesar apa. Ya. Dulu saya beratnya sampai 135 kilo.
Saya bukan mau promosi obat diet. Suatu ketika saya sama teman-teman pergi olahraga ke GBK, lari-lari jalan. Begitu pulang dari situ, setelah saya tidur, tiba-tiba tensi saya naik. Kan aneh, namanya orang olahraga. Tensi itu harusnya turun, ya. Yang ada naik. Saya panik, karena cukup tinggi kok. Sampai di atas 180 ya Pak. Wow, atasnya 180, bahkan lebih. Saya kaget, sampai panggil tukang pijat. Ya. Setelah itu saya ke Singapura, saya periksa semua diri saya. Jantung saya periksa. Ya, puji Tuhan, saya masih belum perlu hearing. Ya, masih bisa anggap sehat lah dalam kasih karunia. Setelah dicek, saya tanya sama dokter, apakah ini penyebab hipertensi saya? Bukan. Bukan. Saya cek lagi yang lain. Saya cek ginjal saya. Setelah cek ditanya, Dok, anything wrong with it? Sorry, you are not my patient. Kamu bukan pasien saya. Loh, berarti bukan ginjal juga. Saya cek lagi sampai ke kaki. Ya, saya punya kecurigaan terhadap kaki saya. Jangan-jangan ini karena kaki. Cek. Saya cek. Sampai ke 3 dokter, saking penasaran. 3 dokter. Setiap dokter yang saya cek, saya tanya, apakah saya punya masalah dengan vena di kaki saya? Sebab jantung nggak ada, ginjal nggak ada, tinggal 1 kan. Dokter pertama bilang, well, kamu ada vena, ada 1 masalah, tapi nggak ada masalah. Itu biasa, bukan gemuk, ya. Ada diabetes, nggak masalah. Kedua juga bilang yang sama. Yang ketiga, sayang sekali, sama-sama gak ketemu masalah. Di saat itu saya sedang berdiskusi dengan istri saya. Oh, ini gimana ya cara beresinnya? Nah, saya punya satu teman, saya bilang dia dokter Google ya, karena apapun dia tahu. Apalagi yang berkaitan dengan kesehatan, namanya Ferry Hendrickson. Jadi dia kalau soal kesehatan dia tahu semua. Kok udah lu intermittent fasting aja, itu bagus buat intermittent fasting. Begitu dengar kata fasting, wah, puasa. Berarti ini ada sesuatu yang saya tidak suka. Sesuatu yang sangat saya cintai. Ya. Yaitu makan. Iya. Saya yang lain dosa juga ya. Mungkin banyak lah, ya sama lah kayak kita semua di sini ya. Ada masturbasi yang adalah dikit ya kan. Mungkin suka bohong ya kan, cinta uang adalah gitu ya. Tetapi kalau saya ranking yang terberat, yang terbesar adalah urusan makan. Dan percayalah, saya tidak pernah berdamai dengan istri saya urusan ini. Istri saya sampai harus menginjili saya. Dan saya berkata kepada istri saya, enyahlah engkau, jangan injili saya, karena itulah kesukaan saya. Wah, is there something familiar? Ada sesuatu yang ada.
Tapi entah kenapa, setelah istri saya berkata, menginjil terus sampai satu ketika on one point of time, tiba-tiba saya itu sadar. Saya juga nggak tahu. Oh, ternyata ini berhala saya. Ini berhala saya. Berarti ini lebih besar daripada Tuhan. Karena bagi saya, makan dan yang apa yang saya cintai ini adalah segala. Saya pergi traveling pasti cari makan dulu, bukan kerja dulu, cari makan dulu. Hah? Peperangan rohani, peperangan jasmani dong saya. Kemana-mana saya akan petakan restoran yang paling enak, makanan yang paling enak, untuk saya angkat sebagai trofi saya, untuk saya taruh di Instagram saya. Apakah saudara sudah pernah makan ini? Kasihan ya loh. Itu berhala saya. Apa bedanya saya dengan Hawa? Apa bedanya saya dengan yang rentang dengan keinginan ini? Kenikmatan. Tapi entah kenapa, karena anugerah, dan saya terus melihat, mendengar Injil dari istri saya, membuat saya makin sadar. Iya ya, wah saya kena tipu muslihat. Ternyata Tuhan kalah besar dengan makanan. Saya mengaku, ya, saya mulai dengan apa? Mengaku. Sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan. Apakah instantly saya sudah berubah? Tapi saya mulai dengan kesadaran yang dibisikkan Roh Kudus kepada saya. Tiba-tiba saya ngaku deh, itu berhala saya. Hari ini berat saya 100 kilo. Dan kemarin ada sesuatu yang ajaib. Saksinya Pak Devano. Kita punya satu tukang pijit, ya, namanya Dani. Ini orang sakti sekali. Ya, pasti yang teman-teman tahu semua ya. Tukang pijit sakti. Dia pegang kepala langsung. Kalau yang banyak sakit penyakit, jengking semua. Pegang aja. Mana Dave mana Dave? Itu mungkin perlu kesaksian nanti ya. Seberapa badanmu bisa terlempar, berapa meter. Ini orang luar biasa. Dia belajar pengobatan, dia belajar ibaratnya kesaktian dalam pengobatan. Bukan kesaktian gimana bu? Dia bisa periksa semua. Dan ini orang juga yang saya panggil pada waktu saya darah tinggi. Saya mau ceritakan ini kepada saudara dengan sebuah pengertian. Kemarin saya minta, pijit saya. Saya duduk, dia pencet ini, pencet semua. Sampai kenceng banget dia pencet. Saya nggak pernah tuh dipencet kenceng itu. Mungkin dia kesel, ini nggak ketemu. Terakhir, setelah selesai, gimana bro? Wah, saya bingung nih mau pencet yang mana lagi. Saya kaget setengah. Saya kaget. Ternyata saya sudah sehat.
Injil istri saya. Itu teriakan para istri. Bukan Injilnya, tapi istrinya. Iya. Tetapi itu tetap sebuah pilihan. Begitu kita mengerti kebenaran dan kita mengakui dan kita terus menerus mengakui dan mengerti dan memilih, ternyata bisa pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Inilah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan saya. Saksian kedua, kan boleh lebih dari sejam kan Bu? Kemarin saya sempat ada ngobrol sama salah satu teman saya. Kita bertiga, orangnya ada di sini. Ceritanya dia ada satu pertanyaan tentang Yakobus 2. Bagaimana soal iman dan perbuatan? Berarti kita harus berbuat. Buahnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan dia. Ya, saya mencoba bersama dengan salah satu teman yang lain untuk menjawab satu demi satu. Setelah mungkin hampir sejam lebih ya mungkin 2 jam. Saya pikir bahwa teman saya ini pada akhirnya mengerti. Oh, itu begitu ya, saya harapkannya begitu. Tapi ternyata dia masih berpikir seperti itu. Aduh, tapi kok di dalam saya ini masih berpikir, apa segampang itu sih? Apa semudah itu sih? Apa cuma begitu sih? Kesaksian demi setiap kesaksian, firman demi setiap firman. Ketahuilah bahwa saya juga seperti itu. Waktu saya melihat teman saya itu